Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan di kitab 40 kiat kita memperbaiki rumah tangga kita. Di poin yang keempat ini kita akan melihat yaitu dengan nasihatnya itu jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Apa yang dimaksud? Ya, dalam perkataan ini kita jadikan rumah itu sebagai kiblat, maka kita lihat di sini pas kalian dimuliakan Allah. Yang dimaksud kita jadikan rumah itu sebagai kiblat adalah menjadikan rumah sebagai tempat untuk beribadah. Jadi kita jadikan rumah itu sebagai pusat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita beribadah memperbanyak di dalamnya, ini akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman bagi penghuninya. Ya. Maka untuk itu kita lihat ya, menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ini Allah katakan, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, ambillah oleh kalian berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat. Apa yang maksud sebagai kiblat? Yaitu tempat sholat. Ya. Dan dirikanlah sholat serta sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini ya. Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mufassir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di dalam ayat ini terkandung yaitu umiru an yattakhiduha masajid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun, umiru an yattakhiduha. Mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah-rumah itu sebagai masajid, sebagai tempat salat, ya. Sebagai tempat salat. Ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, ya. Ini kemudian juga dikomentari oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Di mana Ibnu Katsir mengatakan maksud dari ayat itu adalah wa kana hadza wallahu a'lam lamma ishtadda bihimul bala'u min kibali fir'auna wa qaumihi wa dayyaqu 'alaihim umiru bi kasratis salati kama qala Allah taala. Nah, ini dikomentari Ibnu Katsir. Dan hal ini wallahu a'lam dikala penindasan Fir'aun, ya, dan kaumnya semakin keras dirasa dan mereka semakin terdesak sempit, ya, maka mereka diperintah untuk memperbanyak sholat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan mereka memperbanyak sholat di rumahnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, juga dikuatkan dalam hadis Huzaifah ya radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah beliau berkata, ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun shalla, ya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun shalla. Nabi SAW apabila sedang dirundung masalah, maka beliau sholat. Ini ya, dari beberapa keterangan ayat ya dan hadis Rasulullah SAW dan dikomentari oleh para ulama mufassirin itu dapat kita petik bahwasanya begitu pentingnya kita beribadah di dalam rumah. Ya. Jadi kita jadikan rumah kita itu sebagai
tempat ibadah kita kepada Allah, terutama ya di saat-saat kondisi kita lemah, ya, kondisi kita tidak memungkinkan untuk keluar rumah, ya, seperti yang terjadi ya di beberapa tempat hari ini, saudara-saudara kita yang sedang ya ditimpa musibah berupa penindasan, ya, mereka tidak aman untuk keluar ke masjid, ya, dijajah, ya, seperti kata saudara-saudara kita di Palestina. Mereka ya memperbanyak ibadah di rumah. Ini salah satu yang menggugurkan sholat berjamaah itu di masjid adalah rasa khauf, ketakutan. Ya, maka boleh dia di rumahnya. Nah, bagi kita yang aman di suatu negeri, maka tidak boleh kita sholat wajib bagi kaum laki itu di rumah, kecuali maktubah, kecuali yang sholat sunnah. Maka sholat wajib ya 5 waktu sehari semalam itu bagi kita yang mukim, yang sehat, yang akil, yang balik, yang aman, sehat, maka kita sholat berjamaah di masjid. Ya, maka yang laki-laki tidak ada keringanan kepada mereka. Kalau dia mukim di negerinya, tidak safar, ya, tidak sakit, ya, tidak dalam keadaan takut, ya, aman tentram, maka dia harus memenuhi panggilan muadzin. Nah, ini kewajiban kaum muslimin ya untuk menjaga waktu-waktu sholat itu, sholat berjamaah. Nah, disinilah tak letak kekuatan kaum muslimin. Ya. Maka kita harus melazimi masjid, melazimi masjid-masjid Allah untuk sholat 5 waktu yang wajib. Ya. Betapa kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia hari ini kita lihat ya. Masjid-masjid kita yang dibangun dengan masjid yang megah, bangunan ornamen dan berbagai bentuk coraknya, ya, dengan dana yang besar bahkan miliaran. Tapi bagaimana kondisi sholat berjamaahnya? Subhanallah. Kita merasa prihatin, ya, melihat kondisi kaum muslimin. Ini bentuk kelemahan. Ya. Kecuali sholat Jumat sekali seminggu atau sholat untuk Idul Fitri, Idul Adha. Ini betul-betul ya menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka untuk itu kita ya memperbanyak ibadah di rumah kita selain maktubah, selain yang sholat yang wajib. Ya. Ya, begitu juga kita ingat dalam konteks ini, yaitu konteks yang serupa adalah berkenaan dengan mihrabnya Maryam. Ya, mihrabnya Maryam, yaitu tempat bagi Maryam untuk beribadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 37. Tatkala setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya. Nah, di sini ya, bahwasanya Maryam mempunyai satu tempat khusus dalam beribadah mihrabnya di rumahnya. Nah, maka untuk itu ya kita lihat ya untuk senantiasa memperhatikan ya menjadikan rumah kita itu sebagai tempat ibadah ya. Jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Ya. Bagaimana maksud rumah kita itu kita jadikan seperti kuburan? Ya, maksudnya adalah rumah itu tidak pernah dikerjakan sholat di dalamnya, baik sholat yang wajib maupun sunnah. Ya. Rumah tersebut selalu lalai dari bacaan Al-Quran. Itulah rumah yang layaknya seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak ada didirikan sholat wajib, sholat sunnah, ya, tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran atau zikir-zikir, itu diibaratkan seperti kuburan. Mayit, ya. Bagaimana kondisinya? Ya. Walaupun rumahnya megah, ya, bertahta mahligai, ya, pekarangan luas, bertingkat, kamar pun banyak, ya, ornamen yang indah dan megah. Tapi kalau tidak ditegakkan sholat dalam ibaratkan rumah tersebut seperti kuburan. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,
La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana ya yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Apa maksud sabda Rasulullah SAW ini? Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1860. Nah, di sini penegasan dari Rasulullah SAW, jangan kita jadikan rumah itu kuburan. Ya. Apa maksudnya? Kalau tidak dijadikan rumah itu salat. Mafhum mukhalafahnya berarti ya di kuburan tidak boleh kita jadikan tempat salat. Ya. Dan salah satu keutamaan lagi adalah kita membacakan surah Al-Baqarah di rumah. Ya. Ini menyebabkan yanfiru syaitan minal bait. Ya. Syaitan yanfiru minal bait, yaitu syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ini salah satu keistimewaan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kita harus memperbanyak membaca surah Al-Baqarah di rumah kita, ya. Agar syaitan itu lari dari rumah kita. Kita lihat komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau berkata, ya, para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah janganlah meninggalkan sholat di rumah. Janganlah meninggalkan sholat di rumah. Artinya apa? Rumah yang tidak ada sholat di dalamnya disebut kuburan. Karena sholat tidaklah sah dilakukan di kuburan sebagaimana disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Ini apa kata Rasulullah SAW? Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Ya. Seluruh permukaan bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian atau hammam. Ya. Nah, pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada larangan, ya. Maka kita tidak boleh menjadikan, ya, jangan kita sholat di kuburan, apalagi sholat menghadap kuburan, ya. Maka di kuburan tidak boleh kita sholat, apalagi faliyadzubillahi min zalik, ya. Ada di antara kita sholat menghadap kuburan dan membalangi kiblat, la haula wala quwata illa billah, ya. Atau tawaf di sekeliling kuburan. Di sini larangan Rasulullah syadid sekali. Maka tidak boleh, ya, kuburan itu kita jadikan tempat ibadah. Kuburan itu adalah makbarah, ya, tempat saudara-saudara kita, ya, menunggu dibangkitkan pada hari kiamat. Sudah lain. Maka kita prihatin melihat sebahagian saudara-saudara kita yang istighatsah, ya, meminta kepada yang di kuburan, ya, mengadakan sholat, ya, berzikir, ya, meminta. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini bentuk, ya, bentuk ibadah yang tidak disyariatkan, apalagi dalam hal meminta kepada orang yang sudah wafat, apakah dia itu alim, apakah itu dia buya, ya, apakah dia itu kiai dan segala macamnya, karena dia sudah terputus amalannya, ya. Dia tidak lagi bisa berfaedah. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalas, shadaqatan jariyah aw ilmin intafa'u bi aw waladin shalihun yad'ullah. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, putus amalannya kecuali 3 perkara, ya. Apa itu? Sedekah jariyah yang dia keluarkan, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi dia tidak bisa lagi beribadah. Nah, sementara dia tidak beribadah, bagaimana dia akan mengabulkan permintaan? Ya. Orang yang meminta, la haula wala quwata billah. Karena yang menjabahkan doa itu adalah Allah. Maka kalau kita ziarahlah ke kubur. Apa tujuan kita ziarah kubur? Ya, perbanyak zawirul kubur. Perbanyaklah ziarah kubur, fa innahu tuzakkirukul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kita kematian. Ya, jadi boleh kita ziarah kubur, ya. Dan ini salah satu untuk menyejukkan hati kita, ya.
melunakkan hati kita seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah rahimallah. Salah satu untuk melunakkan hati kita itu ya mengunjungi kuburan. Kuburan dalam rangka untuk ziarah, mengingat kematian. Kita juga akan kelak seperti ini. Terbaring kaku, tidak lagi memiliki apa-apa kekuatan. Nah, maka kita hayati pemirsa ini rahmati Allah, saudaraku, ya. Jangan kita korbankan akidah kita, ya. Mari kita kembalikan semua itu. Kalau kita menghormati guru, ya kita menghormati guru kita. Menghormati orang yang alim, menghormati orang yang soleh. Ya. Tapi jangan kita jadikan orang soleh itu sebagai ayat, sebagai tempat kita untuk mengadakan ya peribadatan kepada selain Allah. Kita boleh mendoakan, ya, tapi jangan minta doa. Kita mendoakan dia, ya, agar Allah lapangkan kuburnya, Allah ringankan azabnya, ya. Ini adalah perintah Rasul, tapi jangan kita meminta kepada yang dikubur. Ini salah satu bentuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW agar kita bersihkan tauhid kita. Nah, kemudian juga di kamar mandi, ya, hammam, tempat pemandian, maka kita tidak boleh ya sholat di dalamnya. Kemudian juga kita lihat dari Abu Marsad Al-Ghanawi, ya, Abu Marsad Al-Ghanawi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha." Ya, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Nah, janganlah salat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Jangan kita salat menghadap kuburan. Jangan duduk di atasnya. Nah, ini larangan dari Rasulullah SAW. Ya, kita jelas-jelas dilarang. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jangan kita sholat menghadap kuburan. Ya, maka disinilah ya, agar kita perhatian, agar hati-hati, ya, apalagi ya menjadikan kuburan itu di tempat masjid atau menjadikan di mihrab masjid, ya, di perkara masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini akan merusak akidah kaum muslimin. Maka masjid itu ya harus bersih dari kuburan. Karena ada tempatnya, ada makbarah, ada kuburan. Ya. Kita tidak boleh sholat menghadapnya, menghadap kuburan itu. Ya. Kemudian juga larangan Rasulullah SAW, kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, ini aib. Ya, kebanyakan saudara-saudara kita saat ini kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita apabila kita berziarah, ya. Ya, maka adab-adab kita masuk kuburan harus diperhatikan, bagaimana kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya. Kita membaca doa, kemudian kita letakkan sandal kita, jangan masuk ya kan sandal, tinggalkan pakai trompa. Jangan pakai trompa, tinggalkan sandal. Kemudian apa? Kemudian kita boleh ya berdoa menghadap kiblat untuk saudara kita yang di dalam kuburan. Tetapi kita tidak sholat atau meminta kepada yang dikubur. Dan jangan duduk di atasnya. Ini ya waktu-waktu saudara-saudara kita ada ya sedang mengantar saudara kita ke pusaranya, ya mengantarkan jenazah ke kuburan. Kita lihat ada sebahagian saudara kita yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu, ya duduk di atas kuburan. Nah, inilah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu perhatian, pemirsa. Janganlah kita merusak kehormatan, karena itu adalah saudara kita kaum muslimin. Itu kuburan itu adalah kampungnya. Maka untuk itu anjuran kepada kita untuk ya membuat tempat khusus makbarah, ya, pandam pekuburan. Ya. Jadi kita jadikan ada tempat khusus. Nah, di kampung-kampung di sebuah negeri ada tempat khusus, di situ dikuburkan. Ya. Nah, jadi di situ adalah pandam pekuburan. Ya. Ada pepatah kita itu bapandam bakuburan. Ya. Maka jangan jadikan kuburan itu berserakan.
Ada kuburan yang ditanam di halaman rumah. Ada yang di pinggir rumah, ada yang di dapur. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka ini salah satu bentuk ya kejahilan kita dalam agama. Lihat kuburan ya di Madinah ya sudah ribuan tahun ya, kubur Baqi yang sampai hari ini tidak penuh-penuh ya. Ini anjuran kepada kita pemirsa agar di kampung itu kita membuat tempat kuburan, pandam kuburan. Bagaimana caranya bisa kumpulkan ya harta kaum muslimin wakaf, apalagi yang diberi Allah kelebihan harta, kecukupan, kemudian dia membeli tanah, dia wakafkan untuk kuburan. Subhanallah, pahala yang besar melimpah begini. Yang lebih aibnya nanti apa terjadi? Kalau dia menjual tanahnya, rumahnya, tentu termasuk kuburan di dalamnya juga terjual. Ya. Ini aib bagi kita. Maka saya nasihatkan kepada kita kaum muslimin semuanya, agar tempatkanlah saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu di tempat khusus. Ya. Kewajiban kita untuk membuat pandam pekuburan. Agar apa? Agar jangan bercampur baur. Ya, ini kuburan, ini rumah, tidak jelas. Ini musola, ini masjid, ya, tidak jelas. Maka harus dipisahkan. Ini harus kita perhatikan. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salat sunnah maupun salat wajib tidak sah dilakukan di kuburan. Nah, ini, ya, tidak sah dilakukan di kuburan. Mafhum dari hadis ini, ya. Begitu pula untuk sujud tilawah dan sujud syukur, tidak boleh ada sholat yang dilakukan di kuburan, ya, kecuali satu sholat saja, yaitu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh, kalau kita terlambat atau sholat tidak bisa ditegakkan, kita tidak mengikutinya, maka boleh dilakukan sholat jenazah. Sekedar sholat jenazah saja. Ya. Jika sholat jenazah dilakukan di area pekuburan, maka tidaklah masalah, baik setelah penguburan maupun setelahnya. Ya. Boleh dia untuk sebelum atau sesudah penguburan itu. Namun setelah penguburan tidak boleh dilakukan pada waktu terlalang. Ya. Kalau kita mau sholat tidak boleh di waktu terlalang kalau dia sudah ditanam. Ya. Misalnya ada orang yang baru datang menghadiri jenazah, namun ternyata telah dikubur. Dan waktu sholat itu adalah setelah sholat asar. Maka sholat tidak boleh dilakukan saat itu. Hendaklah dipilih waktu lain untuk dilaksanakan sholat jenazah. Jadi kita tidak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Nah, adapun jika seseorang datang sedangkan jenazah belum dikuburkan, namun baru diletakkan di area pekuburan, maka tidak mengapa melakukan setelah sholat asar. Nah, saat itu dilakukan punya sebab. Syarat yang punya sebab tidak mengenal waktu terlarang. Nah, ini dikatakan dalam syarah Riyadus Shalihin. Nah, pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu inti yang perlu kita perhatikan. Rumah kita itu jadikan tempat ibadah, ya. Maka jadikanlah rumah kita bercahaya dengan sholat. Ya. Amalan di waktu malam juga dengan lantunan Al-Quran, ya. Jangan isi rumah kita tersebut dengan tayangan-tayangan mistik. Ya, apalagi tayangan-tayangan klinik di TV, ya, dan jangan pula dengan lantunan-lantunan musik yang akan merusak kita. Nah, jadi salah satu sebab rumah kita itu bercahaya kalau kita banyak tegakkan di dalamnya sholat-sholat sunnah, ya, bacaan Al-Quran dan qiyamul lail. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajma'in, juga bersemangat untuk sholat di rumah mereka masing-masing, ya, selain sholat fardu. Jadi para sahabat semuanya juga bersemangat untuk, ya, sholat di rumah mereka selain sholat fardu atau yang wajib. Nah, ini kisah yang menggambarkan, ya, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka itu gemar melakukan sholat sunnah di rumahnya. Dikisahkan dari Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Itban bin Malik, ya, yaitu salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar,
yang turut menyaksikan perang Badar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, ya, qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi fa idza kanat al-amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa usalliya bihim wa wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalliya fi baiti fa'attakhidahu musalla." Ya, ini apa dikatakan ya Itbad bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, sungguh pandangan mataku sudah kabur sementara aku biasa mengimami solat bagi kaumku. Namun apabila terjadi hujan, maka air menggenangi lembah yang ada di antara tempatku dan tempat mereka, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid, ya, untuk mengimami solat mereka. Aku berharap wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Anda sudi mengunjungiku, lalu solat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat solat." Nah, di sini ada ya permohonan Itban bin Malik, ya, salah satu rukhsah juga keringanan kalau seandainya hujan, ya, maka kita boleh solat wajib di rumah, ya, boleh solat wajib di rumah kalau itu salah satu penghalang mani' dari ya solat wajib di masjid. Maka di sini ya Itban bin Malik berkeinginan untuk mengajak Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya, dan ada tempat khusus yang disediakan oleh Itban bin Malik di tempat di rumahnya. Bagaimana Rasulullah SAW mendengar atau mengomentari ajakan Itban bin Malik ini? Maka dikomentari oleh Rasulullah SAW. Qala faqala lahu Rasulullah SAW, sa'af'alu insya Allah. Nah, Mahmud berkata, yang perawi hadis ini, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya kepada Itban bin Malik, aku akan lakukan insya Allah. Nah, di sini ada hukum, ya, bahwasanya ini adalah ikrar, ketetapan Rasulullah SAW, yaitu bolehnya Itban bin Malik membuat tempat khusus di rumahnya sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Nah, kemudian Itban melanjutkan, faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar hina irtafa'a an-naharu fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita thumma qala. Ya. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai Abu Bakar ketika hari sudah siang. Beliau minta izin kepadaku, lalu aku pun mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga beliau masuk ke dalam rumah, kemudian beliau bersabda. Nah, apa kata Rasulullah SAW kepada Itban? Ya, aina tuhibbu an usalliya min baitika? Qala, fa asyartu lahu ila nahiyatin minal baiti, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakabbara faqumna, fasaffana, fasalla rak'ataini thumma sallam. Di mana, kata Rasulullah, di mana dari bagian rumahmu, ya, di mana dari bagian rumahmu ini yang kau senangi agar aku bisa sholat padanya. Ya. Lalu aku tunjukkan salah satu sisi rumahku, kemudian Rasulullah SAW berdiri dan takbir, sementara kami berdiri membuat shaf di belakang beliau, lalu beliau sholat 2 rakaat kemudian salam. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 425. Nah, disinilah contohnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengimami Abu Bakar dan Itban di tempat khusus yang disediakan oleh Itban di rumahnya itu sebagai tempat ibadah. Maka kita boleh menjadikan satu bagian dari rumah kita itu sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat tilawah Al-Quran dan segala macamnya, ya. Dan rumah kita itu kita jadikan sebagai ya memperbanyak ibadah kita di dalamnya. Nah, salah satunya rumah kita itu akan bercahaya, ya, akan diberi ketenangan, ya, sa'adah, kebahagiaan. Nah, maka untuk itu pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nasihat yang keempat ini kita jadikan, ya, rumah kita itu tempat ibadah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita beribadah di rumah kita
akan datanglah ketenangan bagi penghuninya. Ya, kita merasa nyaman, merasa tentram bersama istri, keluarga dan anak-anak kita, ya, karena kita menghidupkan agama ini, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jauhkan tadi, ya, jauhkan ya yang akan membahayakan ya, sisi rumah itu, ya, pakai itu musik-musik ataupun yang lainnya, ya, yang bisa menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pembahasan ini ya kita tergugah untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang mandub, ibadah-ibadah yang sunnah, zikir-zikir, salat-salat, ya, dan hal-hal yang lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rumah kita itu bercahaya, terang, benderang, ya, diliputi rasa kebahagiaan, ketenteraman, sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada anda sendiri. Benar ini datang dari Allah, dan salah datang dari anda sendiri. Anda mohon ampun. Fa'tabiru ya udil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.